kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan ruang terbaik di Magetan. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, ketemu lagi ya bareng Karin. Dan sekarang kita di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan untuk kesempatan Kamis 7 Oktober 2021 sampai nanti jam 12 siang ya. Baik, langsung saja kalau gitu ini sudah ada narasumber kita yang sudah hadir di studio Rasi FM ya. Sudah ada Ibu Dian Andamari AMG ya. Halo, selamat siang Bu Dian. Selamat siang Mbak Karin. Iya, selamat siang juga. Aduh Bu Dian, ini panggilannya bener Bu Dian ya. Iya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pemberian MPASI dalam menunjang pertumbuhan balita ya Bu. Iya, mungkin nanti buat sahabat Rasi yang ada di rumah, ini khususnya buat para ibu-ibu yang punya balita nih ya, penting. Monggo langsung menyimak ya. Dan bisa tanya-tanya nanti langsung aja di teleponnya 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 081130200906. Dan nggak lupa ya, acara ini juga di-sharekan secara live di Facebook Rasi Magetan ya. Yang mau tanya-tanya lewat Facebook, monggo silahkan ya. Dan langsung aja ini kita ngobrolnya dimulai nih Bu Dian. Baru pertama kali kesini ya Bu Dian ya. Baru pertama. Gimana kesannya Bu Dian? Ya lumayan agak dredeg. Ya. Padahal sudah sekian lama gitu loh ya. Yang lain udah 2-3 kali, kemudian baru pertama gitu ya. Oke, semoga aja nggak dredeg ya. Dredegnya hilang. Kita ngobrol santai nih Bu Dian. Nah, kita bahas tentang MPASI. Nah, MPASI sendiri itu apa sih Bu Dian? Ya, terima kasih Mbak Karin. MPASI itu sebenarnya singkatan dari makanan pendamping ASI. Jadi itu nanti diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan. Karena apa? Karena di usia 6 bulan itu kebutuhan nutrisinya mulai meningkat. Terus nanti ASI tetap diberikan, terus nanti diberikan bertahap. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk tumbuh kembangnya biar optimal untuk anak itu. Begitu. Oh gitu ya, MPASI itu makanan pendamping di atas 6 bulan. Tapi tidak menghilangkan ASInya. Ya, tapi kadang ada itu yang dihilangkan Bu Dian. Karena kalau ASI itu kan kalau mulai usia 6 bulan itu untuk ASInya masih 70%, MPASI-nya 30%. Ya. Ketika itu dihilangkan, nanti yang 70% itu nutrisi dari itu akan kurang. Oh gitu. Ya. Jadi jangan lupa ya, kalau sudah ada MPASI tapi ASInya tetap diberikan ya. Dan ini kan waktu yang tepat itu 6 bulan gitu ya Bu Dian ya. Tapi kalau seumpama di bawahnya itu boleh nggak sih Bu Dian? Kalau di bawahnya itu misalnya 4 sampai 6 bulan lah itu biasanya harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis anak. Iya. Kadang ada beberapa yang keadaan yang mengharuskan untuk MPASI dini. Istilahnya MPASI dini itu seperti berat badan yang tidak naik-naik. Akhirnya dia berada di bawah garis merah. Itu kan nanti akhirnya untuk proses tumbuh kembangnya itu akan juga lambat dibanding dengan teman-temannya. Akhirnya dikejar dengan MPASI itu. Tapi sebenarnya MPASI kenapa kok diberikan usia 6 bulan? Itu yang pertama adalah karena ASI sudah tidak mencukupi lagi kebutuhannya, jadi harus ada tambahan dari makanan. Terus yang kedua adalah bayi itu sudah mulai siap menerima makanan selain ASI. Terus kemampuan untuk oral motoriknya, mengunyah, menelan, itu dia sudah mulai berkembang. Juga untuk kemampuan pencernaannya itu sudah bisa untuk makan makanan padat selain ASI. Jadi memang kalau dibilang idealnya memang ketika usia mulai 6 bulan gitu. Tapi kalau memang di bawah itu terus tadi ya kayak bobotnya mungkin nggak naik-naik, itu boleh gitu ya Bu Diana. Tapi ada apa namanya
bayi-bayi itu yang ASI-nya kurang, ibunya Iya. ASI-nya kurang, mungkin disambung dengan sufor, bayinya kok ternyata alergi, Iya. seperti itu, makanya ditambahi dengan makanan itu. Oh gitu, oke siap Bu Dian. Karena di masyarakat itu kadang tuh Karin juga masih menemui itu umur baru 3 bulan kayak gitu udah disambung sama itu Makanan. iya seperti itu Bu Dian. Jadi itu khawatirnya itu nanti pencernaannya yang belum kuat. Gitu, sih. karena memang bayi kan beda-beda kayak Beda-beda, gitu ya Bu Dian sih. ya. Oke, jadi yang ideal itu adalah 6 bulan, tapi kalau memang di bawah 6 bulan dikonsultasikan dulu perlu gitu ya. dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis anak. Oke siap. Terus untuk MPASI sendiri Bu Dian ya, ini baiknya itu kalau pertama kali itu MPASI itu diberikan apa itu Bu Dian? Itu nanti kalau MPASI itu kan sebenarnya ada 3 tahapan. Ketika usia dia 6 sampai 8 bulan itu Iya. makanannya bentuknya lumat. Lumat Yang itu kayak bubur kayak gitu. bubur, nanti kita saring. Disaring pakai saringan kawat itu kan Iya. sekarang ada saringan kawat itu. Nanti bentuknya itu tidak terlalu encer. Jadi ketika kita menyendoknya itu dia nggak jatuh. Tapi bentuknya halus. Iya. Nggih. Nanti setelah 9 sampai 11 bulan itu nanti dikembangkan menjadi makanan lembek. Makanan lembek itu bentuknya seperti bubur, lauk sama sayurnya kita cincang halus. Nanti dicampurkan. Nah, ketika mulai 12 bulan sampai 2 tahun nanti makanan biasa seperti makanan rumah. Jadi misalnya kok di rumah masak sayur bayam, ya sudah bisa makan sayur bayam. Iya. Iya, jadi harus bertahap dulu. Nggak boleh langsung kasih nasi. Nanti malah bahaya gitu. Biasanya nanti terus anak bisa tersedak karena belum terbiasa nggih. Terus nanti bisa tersedak karena nasi itu kan butiran-butirannya kecil-kecil. Iya. Jadi dihaluskan dulu gitu ya, Dihaluskan lebih baik biar bayinya nggak tersedak itu tadi ya Bu Dian. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Bu Dian ya. Ini baru permulaan. Mungkin sahabat Terasi punya pertanyaan, monggo silahkan langsung saja tanyakan lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 081130200906 setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Terasi, banyak permasalahan yang ada di sekitar kita. Jalan rusak, air mampet, lampu penerangan mati, parkir liar, jembatan rusak, kejadian luar biasa, banjir, tanah longsor, kebakaran, bansos, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Memberi wadah untuk Anda dalam menyampaikan permasalahan secara singkat di segmen Suara Warga yang hadir untuk Anda, membantu keluhan Anda didengar. Sampaikan unek-unek, keluhan, dan aspirasi Anda di segmen Suara Warga. Dapat lewat saluran WhatsApp 0811 30 20 906 dalam bentuk rekaman suara Anda di WhatsApp ataupun pesan tertulis dengan menyertakan data Anda. Data Anda akan kami simpan, namun tidak untuk ditampilkan atau diudarakan. Segmen Suara Warga ditayangkan di Radio Rasi FM Magetan setiap jam 7.30, 11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30, dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terhadap keluhan Anda, kami akan konfirmasikan kepada pihak terkait sehingga dapat segera mendapat tanggapan. Segmen Suara Warga, wadah penyampaian masyarakat Magetan. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu.
Benar, Bapak Yusnaidi, ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan, insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Pak gek iki kok wis wayah nggarap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, tentunya bersama Budian Andamari ya. Baik Budian, kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Sebelumnya buat sahabat Rasi yang ada di rumah, monggo silakan yang mungkin pengen tanya-tanya silahkan ya, masih kita tungguin. Dan pemberian MPASI ini kan nggak sembarangan gitu ya Budian ya. Nah, apa sih syarat-syaratnya dalam pemberian MPASI itu Budian? Terima kasih Mbak Karin. Untuk syarat pemberian MPASI itu nanti ada 4. Yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu itu diberikan ketika anak mulai usia 6 bulan. Karena ketika itu dia sudah siap dalam secara enzimatiknya, pencernaannya, oromotornya itu sudah siap. Nanti ketika ditanya siapnya bagaimana, tandanya seperti apa? Yang pertama adalah ketika bayi itu dalam posisi tidur, nanti kita coba angkat tangannya, itu nanti dia berusaha untuk bangun, kepalanya bangun.
itu pengen bangun ya, gitu ya Bu nanti Edi. dia menarik kepalanya ke depan, itu berarti sudah ada kesiapan. Iya. Terus ketika dia melihat orang sekitarnya makan, kadang dia mengecap seperti itu, seperti ingin makan. Iya, pengen gitu. Ya, itu juga termasuk salah satu tanda bahwa dia sudah mulai siap untuk MPASI. Iya. Terus yang lainnya adalah ketika dia dicoba disuapi, itu nanti akan berusaha untuk ditelan, tidak dilepeh. Karena pada usia-usia antara 4 sampai 6 bulan itu dia masih suka melepeh. Makanya diberikan ketika 6 bulan itu kemampuannya untuk makan, untuk menelan itu sudah lebih baik. Iya. Jadi, tidak terus ketika makanan masuk nanti dikeluarkan. Terus syarat yang kedua adalah adekuat. Adekuat itu adalah di mana MPASI itu harus mencukupi kebutuhan gizinya. Karena ASI kan sudah tidak mencukupi, nah nanti ditambah dengan MPASI. MPASI itu sendiri harus cukup untuk pertumbuhan anak. Nanti ada tahapan-tahapannya seperti tadi, 6-8 bulan itu makanan lumat, dia butuh kalori sekitar 200 kalori. Nanti umur 9-11 bulan, dia makanannya sudah lembek kayak bubur, tapi lauk sama sayurnya dicincang, itu sekitar 300 kalori. Ketika dia sudah 1 tahun lebih, itu kebutuhannya 550 kalori. Nah, ketika itu berarti kita sebagai ibu, terutama ibu-ibu muda, itu biasanya apa ya yang mau tak kasihkan apa ya? Kadang bingung gitu. Seberapa banyak ya seperti itu. Itu supaya apa yang diberikan itu cukup untuk anaknya. Terus yang ketiga adalah aman dan higienis. Aman dan higienis. Jelas aman itu dari bahan makanannya. Itu bahan makanannya harus aman, tidak busuk. Terus yang seger, pilih yang seger. Kalau bisa adalah bahan makanan lokal. Karena bahan makanan lokal itu hampir tidak ada pengawetnya. Iya. Jadi, kalau buah-buah gitu, misalnya kita pilih yang lokal saja, pepaya, semangka, misalnya pisang. Kalau seperti apel itu kan ada apel yang impor dari New Zealand, apel yang impor dari mana? Kita pilih yang lokal saja. Makanan pokoknya pun juga kita pilih lokal. Misalnya nasi, terus nanti singkong boleh, atau mungkin ubi. Nah itu kayaknya lebih sehat gitu ya Bu Lebih sehat, nanti bisa digunakan. Terus higienitas itu dalam pengolahannya. Pengolahannya itu nanti tidak usah dipisahkan. Nah, maksudnya ini harus untuk si didik bayi. Alatnya tidak seperti itu, tapi kita menjaga kebersihannya. Jadi misalnya panci itu dipakai bersama-sama monggo, tapi yang penting kebersihannya itu. Dan yang terakhir adalah diberikan dengan benar atau responsive feeding. Nah ini kadang-kadang yang ibu-ibu muda itu kadang responsive feeding itu yang pertama adalah orang tua harus tahu tanda bayi lapar, tanda bayi kenyang. Terus yang kedua, bagaimana sih ketika kita memberi makan anak itu? Nah, kalau kita misalnya makan sambil mainan HP atau lihat TV gitu kan masih bisa. Tapi untuk anak-anak bayi terutama yang masih mulai belajar makan, itu kalau bisa memang tidak ada distraksi dari HP atau televisi. Jadi pure ya udah disuapin kita gitu makan. Ya. Terus kalau misalnya anak didudukkan, nanti didudukkan dia, terus kita dulang, kita suapi dengan kita berinteraksi dengannya. Bukan terus nyuapi karo saya tambah lusi HP, tambah lusi WA seperti itu. Nah itu akhirnya anak itu punya istilahnya pengalaman menarik ketika makan. Oh berarti ada ikatan yang lebih kuat dengan bundanya, mungkin ikatan yang kuat dengan anggota keluarga yang lain. Atau mungkin ketika makan bareng-bareng sama ayahnya, sama kakak, itu akhirnya dia akan merasa wah ini menarik untuk makan itu. Jadi anak akhirnya makannya
semakin banyak. Iya, tapi kayaknya kalau mama-mama zaman now itu tadi Bu Dian, sambil lihat HP nyuapin ya. Iya, kadang malah disetelkan YouTube gitu. Nah, supaya dia bisa melihat itu. Padahal sebenarnya makan itu kan biar dia menikmati. Oh, ini rasanya begini, ini rasanya seperti ini gitu. Iya. Nanti kalau misalnya terus dia kok asik dengan HP, asik dengan YouTube, itu akhirnya pengalaman makannya itu nggak ada. Makan hanya sebagai untuk dia biar kenyang, dia biar nggak rewel seperti itu. Tapi untuk menikmatinya itu dia tidak ada. Oh gitu, baru tahu ini Karin. Iya. Jadi seperti itu, 4 itu Mbak syarat untuk pemberian MPASI. Jadi itu tadi ya, tepat waktu, terus cukup, cukup, aman dan higienis dan benar ini tadi. Ya tapi yang terakhir ini kayaknya yang perlu digaris bawahi ya, karena banyak orang yang nggak tahu, terus di luar sana itu wes penting anakku diam, tak kasih YouTube sambil tak suapin kayak gitu ya. Kadang nanti kan sambil tidur, sebenarnya kalau makan menyuapi itu kan bayi harus posisi setengah duduk. Kalau misalnya belum bisa duduk penuh, posisi setengah duduk, nanti disuapi. Karena kalau disambi dengan HP-nya takutnya nanti terus tersedak. Nah, betul gitu. Ya. Terus nanti Mbak, ketika pertama makan itu biasanya tidak langsung dimasukkan ke mulut, tapi di bibirnya itu nanti anaknya disuruh mengecap dulu, baru nanti kita masukkan supaya anak sudah siap. Oh, ini ada sesuatu yang masuk. Ya, nanti sudah ada kesiapan di situ. Oh iya, siap. Dan ini kan yang terakhir itu tadi poin penting, yaitu harus dengan benar. Jadi kalau yang sekarang ini buat para ibu-ibu muda yang lagi mendengarkan ya, ayo hilangkan kebiasaan seperti itu ya Bu ya. Biar kedekatan dengan anak semakin terjalin. Betul. Ya, jangan HP aja. Anak-anak sekarang bangun tidur carinya HP. Bukan mamanya. Baik, kalau yang masalah aman dan higienis tadi kan kata Bu Dian, kalau higienis itu makanan-makanan yang lokal seperti itu ya. Tapi kan sekarang itu banyak banget MPASI yang mengandung bahan pengawet yang dijual seperti itu Bu Dian. Nah, itu gimana menurut Bu Dian? Sebenarnya kalau untuk MPASI yang instan yang instan itu untuk kadar pengawetnya memang sudah minimal. Jadi, hanya saja memang ada positif dan negatifnya. Kalau untuk positifnya itu kan lebih enak maksudnya lebih praktis, kita memberikannya kan lebih praktis. Tinggal dibuatkan, ditambahi air, nanti diberikan. Hanya saja di situ ada kandungan gula dan garam yang tinggi. Walaupun sebenarnya untuk MPASI itu kita buat sendiri itu ada tambahan garam tapi sedikit. Tapi kalau untuk yang instan itu gula garamnya cenderung lebih tinggi dari yang kita berikan ke anak kalau misalnya membuat sendiri. Itu. Terus yang kedua adalah bervariasi. Misalnya kita membeli banyak nanti ada rasa-rasanya betul. Itu nanti bisa variasi. Hanya saja nanti kelemahannya adalah kita tidak bisa menaikkan tekstur makannya itu. Jadi cenderung dia lembut, halus makanan seperti itu kan cenderung halus. Padahal sebenarnya nanti mulai 6,5 bulan itu kita harus menaikkan teksturnya perlahan-lahan. Supaya apa? Ketika nanti dia sudah 1 tahun, dia sudah siap dengan makanan keluarga. Itu. Kalau misalnya memang ibu-ibu itu banyak yang aku nggak sempat pagi-pagi harus berangkat. Nah, itu itu nanti bisa dibuat ketika malam. Terus dimasukkan kulkas. MPASI itu bisa kita cicil sebelumnya, karena banyak ibu-ibu memang ada yang berangkat jam 6 belum sempat itu. Nanti dicicil malam, ketika sudah mateng, uap panasnya itu sudah hilang, kita tutup, masukkan ke kulkas. Kalau di bawah, maksudnya di refrigerator bukan yang di freezer, itu bertahan 48 jam. Tapi kalau misalnya ditaruh di freezer itu bertahan 3-4 hari. Hanya saja
sebaiknya itu tetap dibuatkan setiap hari. Dibuatkan setiap hari biar berganti. Biar ganti-ganti rasanya juga. Betul, biar nanti bosan. Oke, siap Bu Dian. Nah, itu tadi ya. Kalau lebih baik memang bikin sendiri kayak bikin gitu sendiri. ya. Kita lebih mantep. Oh, bahannya aman, bahan-bahan yang kita segar. Oh, peralatan kita yang kita gunakan bersih. Itu lebih terjamin sebenarnya. Nah, oke. Jadi buat para ibu-ibu jangan malas. Jangan malas untuk membikinkan MPASI buat anaknya ya. Baik, kita nanti lanjut lagi buat Bu Dian. Kita break dulu sebentar. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 90,6 FM. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Pak Andi, oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
Masih 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan ya, dengan narasumber kita Bu Dian Andamari AMG ya. Kita lanjut lagi Bu Dian. Sebentar. Ini ada SMS yang sudah masuk Bu Dian ya. Sudah ada yang bertanya. Ini selamat siang Mbak Karin dan Bu Dian. Ini saya Ayu di Takeran mau tanya Bu Dian, gimana caranya mengatasi anak? Ini anak saya itu kalau dikasih MPASI selalu dilepeh. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kita harus mencari tahu dulu kenapa itu makanannya dilepeh. Apakah karena teksturnya terlalu keras, terlalu padat, apa mungkin rasanya yang hambar, seperti itu. Yang pertama, kagem Bu Ayu, itu kita kalau misalnya mau memberikan MPASI, itu yang pertama ibu harus suka. Bundanya harus suka. Oh, bundanya juga harus suka. Iya. Jadi bunda itu misalnya masak, bukan hanya kayak gini tinggal. Iya. Katanya seperti itu ya. Misalnya dia tidak suka ati, tapi anaknya dipaksa makan ati. Bundanya harus suka dulu. Kalau bundanya sudah merasa enak, berarti anaknya itu juga akan merasakan yang sama. Oh, gitu. Masakannya enak, yang membuatkan bundanya dengan cinta, gitu. Terus rasanya itu akan beda. Itu. Terus nanti kita harus mencari lagi. Selain dari rasa, itu adalah tekstur. Teksturnya mungkin terlalu kental itu tadi, atau mungkin terlalu encer. Jadi dia tidak suka, akhirnya dilepeh. Bisa juga karena tumbuh gigi. Oh iya. Ya, tumbuh gigi itu kan rasanya nggak nyaman di giginya. Jadi banyak hal yang membuat kenapa itu makanan itu kok dilepeh. Harus dicari tahu dulu. Harus kita cari penyebabnya kira-kira apa ya. Mungkin kalau dari rasa kita coba rasanya seperti ini. Terus nanti kok masih tetap dilepeh, kita cari lagi yang bahan makanannya pakai ini, seperti itu sampai menemukan formulanya. Kita teksturnya mungkin agak kita turunkan lagi karena anak baru merasa tidak nyaman makan yang terlalu kental, makan yang terlalu keras, seperti itu. Bisa juga nanti karena waktu antara minum ASI dengan maem itu terlalu dekat. Oh, jadi masih kenyang. Ya, jadinya makanya tadi pemberian makan yang benar itu orang tua harus tahu tanda anak lapar, tanda anak kenyang itu bagaimana. Nah, kan nanti jarak antara minum ASI dengan makan itu kita beri jarak 2 jam. Setelah minum ASI, nanti 2 jam kemudian baru makan. Di antara waktu itu tidak ada acara makan, supaya anak nanti, aku sudah lapar. Jadi kalau dikasih maem langsung dimaem gitu ya, Bu Dian. Terus kadang kan ada yang snacknya itu nanti makanan yang manis-manis. Kadang ada yang nambahi dengan kerupuk. Seperti itu. Akhirnya ketika kerupuk itu rasanya asin, anak itu makanan MPASI-nya kan tidak begitu asin gitu. Wajar lah rasanya. Itu nanti dia MPASI-nya nggak enak, kurang asin ini. Nggak seenak dengan kerupuk itu. Betul. Ya, seperti itu. Atau mungkin dia akhirnya suka dengan yang manis, makan coklat mungkin, atau mungkin ada jajanan snack-snack itu yang cake itu kan kadang ada yang rasanya manis sekali. Iya. Akhirnya menyukai yang manis daripada yang MPASI dibuat ini tadi gitu ya Bu Dian. Jadi untuk Bu Ayu itu sebaiknya kita cari dulu penyebabnya apa, nanti mulai diubah satu-satu, mulai diperbaikilah satu persatu supaya anak tetap mau makan. Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Ya Bu Ayu, ini pertanyaannya sudah dijawab lengkap ya sama Bu Dian. Semoga nanti bisa dipraktekkan di rumah gitu ya. Baik, kita lanjut lagi untuk ngobrolnya Bu Dian. Untuk jadwal pemberian MPASI sendiri, ini jadwalnya bagaimana ini Bu Dian? Nah, ini untuk jadwalnya itu kalau untuk yang 6-8 bulan itu kita berikan 2 kali. 2 kali makan utama, nanti ada 1 kali snack. Monggo snacknya bisa
pakai snack misalnya bubur kacang hijau yang kita blender halus, kita saring, atau bisa juga dengan buah. Ketika itu, tapi nanti biasanya ketika bangun tidur itu anaknya masih nenen, bangun tidur pagi nenen. Setelah nenen nanti 2 jam kemudian kita kasih MPASI. Ya, MPASI itu nanti terus setelah itu nenen lagi. Terus ketika jam 12 itu diusahakan untuk makan buah atau snack. Dan kemudian sorenya itu makan lagi. Itu untuk yang 6 sampai 8 bulan. Itu pun kita memberikannya nggak langsung banyak. Nggak seperti kita terus hidupnya langsung sak piring. Tapi nanti pada awalnya kita gunakan 2 sendok makan dulu. 2 sendok makan itu nanti biar dihabiskan dulu, nanti baru ditingkatkan sampai kira-kira setengah mangkok. Itu untuk sampai 8 bulan itu sudah banyak itu. Kalau bisa menghabiskan itu. Nanti kemudian ke 9 bulan sampai 11 bulan itu mulai ditambah frekuensinya. Jadi 3 kali dengan snacknya 1 kali. Nanti biasanya snack itu bisa ditaruh di pagi jam 9 atau mungkin jam 10 itu kita kasih snack yang ringan-ringan saja. Kalau bisa memang bukan gorengan. Nanti dibuatkan puding seperti itu kan, pudingnya bukan dari jelly tapi puding dari agar-agar. Karena dari agar-agar. Risiko untuk tersedaknya besar. Karena manis itu ya. Kenyalnya. Oh, kenyalnya. Ya, jelly itu kan cenderung lebih kenyal. Kalau agar-agar kan dia lebih lembut. Gitu. Nanti setelah itu makan siang jam 12 terus sama makan sore. Nah, ketika nanti sudah 1 tahun ke atas, mulai 3 kali makan, terus nanti selingannya 2 kali, ketika jam 9 pagi sama jam 3 sore. Iya, seperti makannya orang dewasa berarti. Iya, karena minum asinya kan juga sudah semakin berkurang ketika 1 tahun ke atas itu. Akhirnya ketika nanti dia sudah makannya kebutuhan nutrisinya sudah tercukupi dari makan, asinya pelan-pelan berkurang. Ketika 2 tahun dia sudah siap untuk disapi. Yang penyapian ini kadang ya, yang agak susah ini Budian. Kadang ya ada yang enak, ada yang susah gitu ya. Dan Budian, ini kalau masalah MPASI sendiri itu kalau kita kekurangan MPASI itu ada akibatnya nggak sih Budian? Oh ya, kekurangan MPASI itu kan sebenarnya kalau untuk MPASI itu tujuannya adalah untuk tumbuh kembang optimal. Nah, ketika MPASI-nya kurang, itu nanti tumbuh kembangnya juga akan terganggu. Terganggunya bagaimana? Dia bisa anemia. Kekurangan zat besi. Itu akhirnya anaknya lemes, nggak semangat, nggak ceria. Terus nanti bisa juga kalau anemianya terus-menerus itu bisa mengganggu ke kecerdasan. Dia bisa tumbuh kembangnya tidak optimal, pendek, lebih pendek dari teman-temannya, atau mungkin berat badannya juga kurang. Jadi banyak sebenarnya untuk misalnya MPASI-nya kurang itu akibatnya lumayan banyak. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan, terus gimana kalau kita bisa tahu MPASI kita itu cukup enggak ya untuk anak kita? Itu kalau kita menimbang. Setiap bulan kan ada posyandu ada timbangan-timbangan itu. Nah, nanti untuk anak 6 sampai 8 bulan itu timbangannya harus naik minimal 450 gram per bulan. Kalau nggak gitu di buku KIA-nya itu ada. Nanti kalau yang 9 bulan sampai 11 bulan itu kenaikan sekitar 360 gram per bulan. Kalau 1 tahun itu sekitar 250-an. Gitu. Jadi bisa dipantau. Misalnya, anakku naik kok, tapi naiknya cuma 2 on. Seperti itu, 200 gram. Itu berarti masih ada yang belum terpenuhi. Ya, kebutuhan nutrisinya. Oke, jadi akibatnya itu tadi ya, mungkin anaknya nggak ceria, bisa jadi seperti itu ya. Jadi ayo sekarang ini buat para ibu-ibu, untuk MPASI-nya harus cukup dipenuhi seperti itu. Dan manfaatnya sendiri ini Budian untuk MPASI itu apa aja?
MPASI itu kan nutrisinya lengkap. Jadi untuk karbohidratnya ada, itu untuk energinya, proteinnya juga ada, itu untuk mengganti jaringan-jaringan yang rusak. Lemak itu kalau untuk MPASI memang lemaknya lebih tinggi dibanding kalau kita orang dewasa. Maksudnya persentasenya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena di situ fungsi lemak itu adalah untuk membangun sel-sel otak. Untuk membangun sel-sel otak sehingga kan meningkatkan kecerdasan juga. Terus nanti kalau kita berikan buah, kita berikan sayur, itu vitamin dan mineralnya tercukupi. Akhirnya anak lebih sehat. Anak lebih ceria, lebih pinter, lebih aktif. Betul. Oke, jadi itu tadi pokoknya MPASI itu manfaatnya banyak sekali ya. Terus ini Bu Dian, kalau udah terlanjur kan mungkin pada saat usia harus dikasih MPASI-nya sekitar 2 tahun itu tadi ya. Ini kan ibarat kata kayak kurang gitu. Terus umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu gedenya kan tadi masih kecil aja kayak gitu Bu Dian. Nah, itu solusinya bagaimana Bu Dian? Memang untuk mengejarnya agak kita butuh energi ekstra, ekstra sabar terutama itu. Jadi mulai kita perbaiki pola makannya, terus apa yang dimakan itu mulai kita perbaiki. Memang untuk hasilnya itu tidak bisa langsung instan. Karena kadang kalau di zaman sekarang kan pengennya baru 1 hari apa 2 hari dikasih ini beda, meningkat seperti itu. Tapi itu tidak bisa karena memang sudah melewati 1000 hari pertama kehidupan. Itu untuk tumbuh kembangnya itu juga harus kita ekstra hati-hati. Jadi terus nanti mungkin makanannya kita perbaiki jenisnya, pola makannya. Mungkin pas bayinya itu cuma dikasih instan, terus ya itu gedenya dikasih buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Kadang ada yang sampai 2 tahun itu dia tidak bisa makan nasi, dia makannya encer seperti bubur sumsum itu karena tidak terbiasa. Makanya akhirnya harus naik teksturnya pelan-pelan. Setelah dia 2 tahun itu kita ajarkan pelan-pelan naik tekstur supaya nanti ketika dia itu sudah sekolah itu dia sudah siap dengan makanan-makanan seperti teman-temannya itu. Betul. Ya, jadi buat para ibu-ibu sabar. Pokoknya kuncinya sabar itu ya. Kayak Bu Dian nih kayaknya itu sabar gitu, orangnya lembut gitu ya. Baik Bu Dian, kita break dulu sebentar ya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Memperkenalkan Klinik Mata EDC Magetan merupakan cabang ke-9 dari jaringan Klinik Mata EDC Group. Klinik Mata EDC Magetan, klinik mata terbesar terlengkap di wilayah Magetan. Ditangani oleh dokter spesialis dengan standar terbaik, sistem one stop service dan pelayanan yang ramah akan menambahkan kenyamanan dalam mendapat pelayanan terbaik untuk Anda dan keluarga. Layanan unggulan, pusat layanan katarak atau katarak center dengan metode unggulan terbaru yang canggih, yakni vakoemulsifikasi atau awam menyebut laser, merupakan teknik pembedahan katarak terbaru yang selain lebih cepat dan nyaman ditambah dengan keunggulan lain seperti dengan irisan lebih kecil, tanpa bius suntik, tanpa penutup mata dan tanpa rawat inap serta proses penyembuhan lebih cepat. Pemeriksaan mata umum dengan fasilitas diagnostik canggih, slit lamp biomikroskop, non-kontak tonometri, autorefraktokeratometri, digital biometri, strabismus atau mata juling, pediatrik ophthalmologis atau mata anak. Jaringan klinik mata EDC Group tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur, antara lain sepanjang Sidoarjo, Mojosari, Mojokerto, Mojo Agung, Jombang, Bangil, Pasuruan, Warujayeng, Nganjuk, Bangkalan, Madura, Tulungagung, dan Trenggalek. Alamat praktek Jalan Manggis nomor 76A, 76B, RT 1, RW 1 Kepulauan Rejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Telepon 0351
93006. WhatsApp di 0822 33 35 7013. Klinik Mata EDC Group, solusi mata sehat. Sahabat Terasi, banyak permasalahan yang ada di sekitar kita. Jalan rusak, air mampet, lampu penerangan mati, parkir liar, jembatan rusak, kejadian luar biasa, banjir, tanah longsor, kebakaran, bansos, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Memberi wadah untuk Anda dalam menyampaikan permasalahan secara singkat di segmen Suara Warga yang hadir untuk Anda, membantu keluhan Anda didengar. Sampaikan unek-unek, keluhan, dan aspirasi Anda di segmen Suara Warga. Dapat lewat saluran WhatsApp 0811 30 20 906 dalam bentuk rekaman suara Anda di WhatsApp ataupun pesan tertulis dengan menyertakan data Anda. Data Anda akan kami simpan, namun tidak untuk ditampilkan atau diudarakan. Segmen Suara Warga ditayangkan di Radio Rasi FM Magetan setiap jam 7.30, 11.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30, dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terhadap keluhan Anda, kami akan konfirmasikan kepada pihak terkait sehingga dapat segera mendapat tanggapan. Segmen Suara Warga, wadah penyampaian masyarakat Magetan. Sahabat Terasi, kita masih di acara ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan narasumber kita Budian Andamari ya. Baik Budian, nggak terasa kita hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol ya, nggak terasa. Oke, udah nggak derdek lagi pastinya ya, udah santai. Oke, Budian, ini sebelum Karin tuntaskan, ini mungkin Budian ingin menyampaikan pesan yang ingin disampaikan buat masyarakat Magetan ataupun kesimpulan dari obrolan kita tadi ini ya, monggo. Terima kasih Mbak Karin. Begini, mengingat pentingnya MPASI itu terutama untuk 1000 hari pertama kehidupan bagi anak, monggo untuk ibu-ibu muda nggih yang punya balita kan kebanyakan ibu-ibu muda. Itu untuk menyiapkan MPASI yang baik. MPASI yang baik itu adalah cukup nutrisi, aman dari segi bahan makanannya, higienis dalam pengolahannya, dan juga kalau bisa berikan pengalaman yang menyenangkan ketika anak itu makan, supaya anak itu tidak trauma. Jadi kalau anak makan seneng, tidak dipaksa, itu dia akan merasa, oh ternyata makan itu enak, makan itu menyenangkan, makan itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga memberikan rasa nyaman. Gitu. Dan yang terpenting lagi, terutama untuk ibu-ibu muda, itu adalah harus sabar dan konsisten. Ini yang susah. Iya. Memang sepertinya klasik nggih, sabar. Nanti anaknya nggak mau makan, sabar. Anaknya kok bola-bali dilepeh, kita harus sabar. Tapi memang kuncinya di situ. Kita harus sabar. Kita harus konsisten, tetap memberikan makanan MPASI buatan kita sendiri. Nanti kalau misalnya nggak sabar, wis karepmu mak mopo. Nah, seperti itu. Benar. Yang kuncinya adalah memang malah gini, wes gak usah maam sekalian gitu. Seperti itu. Iya, orang sabar disayang Allah ya Budian. Betul sekali. Supaya ya kalau misalnya kita kok mulai putus asa, mulai kok kesel ya seperti ini, kita harus mengingat bahwa itu untuk jangka panjang anak kita. Itu saja Mbak Karin. Iya, kalau bukan ibu yang merawat sendiri siapa lagi, seperti itu sekali. Ya. Baik, terima kasih. Ini Budian, ya Allah, ini
berbobot semua ini. Ya, terima kasih, banyak ilmu yang didapat gitu ya. Mungkin nanti sahabat Rasi bisa lihat tayangan ulangnya ini di YouTube ya, di subscribe nanti YouTube-nya di Rasi FM Magetan ya. Yang mungkin tadi belum sempat menyimak obrolan Karin sama Budian itu apa aja gitu ya, bisa nanti dilihat di channel YouTube-nya ya. Oke, dan terima kasih Budian. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya. Dan akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, ini Karin pamit sahabat Rasi ya. Selamat siang dan jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 90,6 FM. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tulang terbaik di Magetan. Rasi Radio FM Magetan.